Yang jelas Pak Firly masih sebagai pegawai KPK. Gitu. Jadi tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita nggak pernah merasa kecolongan. Jalan internal di KPK sudah berjalan dengan baik, meskipun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah, kan seperti itu. Sedangkan yang sudah terjadi, ya seperti teman-teman juga ketahui sebelumnya, ada penyidik yang kemudian lakukan tindak pidana, ya. Apakah itu juga kecolongan? Ya, sistem nanti yang akan berjalan. Ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Hari ini kita akan menganalisis penetapan Firly Bahuri, Ketua KPK sebagai tersangka pemerasan SYL. Tadi pagi Polda Metro Jaya telah mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Firly Bahuri, ya, dan apa implikasinya ke depan, bagaimana proses hukum seharusnya dilakukan oleh Polda. Kita akan bahas itu dengan Emerson Junto dari Visi Integritas dan Ayub Kadriah. Kita sebut sebagai associate kah di Visi Integritas atau dosen Fakultas Hukum ya, Universitas Pamulang. Kita dari Eson dulu, Son. Ya. Ini Firly udah jadi tersangka. Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu publik kemudian terwujud ya. Kira-kira kalau kita menganalisis kasus ini atau penetapan tersangka ini, apa yang bisa kita komentari, Son? Pertama, ini langkah yang tepat ya yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka. Kalau dilihat dari proses hukum yang berjalan kan harusnya nggak perlu ditunda-tunda tuh. Jadi asumsi kita sebenarnya udah 1 bulan terakhir ini harusnya udah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian yang juga cukup mencengangkan kan nilai praktek korupsinya nyata atau indikasi pemerasan ini bukan, kami menduganya tidak hanya di kasus ISL ya, tapi mungkin ada kasus-kasus yang lain karena nilai transaksinya hampir 8 miliar kalau tidak salah penukaran ke mata uang asingnya seperti itu. Nah, ke depan perlu ada langkah yang segera dilakukan. Pertama adalah pemberhentian sementara Firly Bahuri. Jadi Presiden sebaiknya mengeluarkan semacam kepres untuk pemberhentian sementara dan kemudian menunjuk PLT untuk menggantikan posisi Firly Bahuri. Berarti ada kemungkinan kasus-kasus pemerasan ini terjadi juga di perkara-perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Ya, itu yang harusnya ditelusuri oleh KPK ya. Apakah karena nilainya kan fantastis ya, hampir 8 miliar. Apakah dan kalau dilihat dari rentang waktunya itu kan katanya hampir 2-3 tahun terakhir. Nah, ini yang kemudian harus ditelusuri itu oleh KPK. Apakah hanya YSL atau ada juga yang lain? Dan bahkan mungkin saat dia jadi deputi penindakan. Sangat mungkin terjadi begitu ya di kasus beberapa kasus kan mulai kalau kita lihat sebelumnya ketika ada kasus pelanggaran etik yang menimpa Firly Bahuri kan seharusnya juga ditelusuri apakah tindakan-tindakan etik ini hanya sekedar pelanggaran etik atau mengarah pidana, misalnya ada praktek pemerasan atau upaya kong kali kong antara Firly Bahuri dengan pihak-pihak yang sedang diproses oleh KPK. Yup, siap. Tadi pimpinan KPK yang lain telah merespon dan salah satu yang disampaikan lewat konferensi pers adalah Firly Bahuri itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Ya. Nah, ini gimana? Karena ini kan perkara pidana ya. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya itu sesuatu yang semestinya tidak boleh diberikan oleh institusi negara? Begini Kang. Sejatinya bantuan hukum itu adalah hak asasi setiap manusia, setiap orang. Tapi diberikan oleh siapa, utamanya oleh institusi negara, yang dalam konteksnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, saya kira itu abuse satu. Karena ya memang kita ketahui kalau di kepolisian ada pengacara kepolisian misalnya atau
yang menjadi jabatan. Semua lembaga negara punya lah ya bantuan hukum. Hampir setiap lembaga negara punya jabatan fungsionalnya. Tapi kan di KPK satu, jabatan fungsional tidak ada. Mau pendampingan yang seperti apa? Satu itu, mau pendampingan bantuan hukum yang seperti apa? Kedua, kasus yang kalau yang didugakan kepada Firly Bahuri adalah misalnya pencurian atau kasus perkara rumah tangganya kemudian di backup oleh KPK, masuk akal. Tapi ini masalah korupsi, dugaan tindak pidana korupsi, sehingga dapat disebut abuse kemudian jika kemudian KPK tetap melakukan pendampingan dan bantuan hukum. Satu itu. Kedua, bahwa yang seharusnya diberikan KPK bukan bantuan hukum ataupun pendampingan, tapi uji sistemik di dalam KPK sendiri terhadap bagaimana seharusnya jika seorang pimpinan KPK, bukan hanya pegawai, pimpinan KPK, diduga melanggar tindak pidana korupsi. Kalau misalnya yang kemarin tidak lolos uji TWK saja dapat langsung dipecat, ini tidak lolos uji integritas tidak dan terbukti menjadi tersangka, sehingga faktor presumption of guilty, diduga bersalah, ini seharusnya sudah dijalankan dalam konteks KPK. Karena KPK adalah lembaga pemberantas korupsi. Lembaga pemberantasan korupsi. Apalagi ini ketuanya. Dan ketuanya bukan hanya sekedar pegawainya yang melakukan dugaan bancakan, sehingga mendampingi saya kira seharusnya tidak dilakukan atau bahkan bekerja sama dengan kepolisian secara simultan. Jadi biarkan saja Firly melakukan upaya pembelaan hukum sendiri, bela sendiri lewat kuasa hukum yang ditunjuknya secara pribadi gitu ya. Ya, presidennya udah ada ya, dulu kita masih ingat Antasari Azhar kan, ketika dia terjerat dalam kasus korupsi, KPK tidak melakukan pembelaan secara institusi, tapi dia melakukan pembelaan secara pribadi. Nah, ini Firly juga seperti itu. Jadi ini juga protes kita ke KPK ya. Orang-orang macam Firly Bahuri yang dia melakukan praktek korupsi sendiri gitu ya. Ini kan nggak bawa nama institusi atau dia tidak sedang menjalankan tugas-tugas KPK. Jadi orang ini nggak layak untuk mendapatkan bantuan hukum dari KPK. Tadi Ayub kan ngomong soal adanya pelanggaran etik. Esa juga nyebut soal itu. Dewan Pengawas KPK ini ada gunanya nggak dengan kasus ini? Karena berbagai macam kejadian sudah terjadi sebelumnya. Dan jika tidak ada gunanya, ini berarti kita harus nodong lagi presiden yang sudah mengotak-atik undang-undang KPK menjadi seperti sekarang. Gimana? Mungkin sejauh ini masih kita masih sedikit harus memberikan harapan buat Dewan Pengawas. Kan kita juga baru dengar ada berita bahwa salah satu anggota Dewas mendatangi kepolisian untuk berkoordinasi gitu. Tapi ya. Kan itu kelamaan. Nah, dianggap kelamaan iya, tapi dengan penetapan Firly sebagai tersangka kasus korupsi harusnya agak lebih progresif tuh. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan juga oleh Dewan Pengawas KPK adalah segera memutus sebenarnya perkara etiknya. Misalnya seperti yang terjadi di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bisa saja langsung mengambil keputusan bahwa Firly Bahuri itu dianggap cacat etika gitu ya, dan kemudian direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Oke, itu satu hal. Ini yang terakhir, Yup, apa proses hukum yang harus segera dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan penetapan tersangka ini? Ini sudah mulai bergulir ke ranah yang lebih formal, lebih pasti. Banyak orang yang merasa bahwa Firly Bahuri juga layak dijatuhi hukuman seumur hidup. Pasti. Karena ya dia ketua KPK, dia harusnya bertanggung jawab memberantas korupsi, tapi malah memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kalau berdasarkan hukum acara, harusnya dengan jabatannya, maka yang sudah dilepaskan untuk sementara sehingga tidak ada lagi keharusan Firly Bahuri untuk terikat dalam satu institusi, sehingga sangat berpotensi untuk lari. Sehingga menurut hukum acara, jika ada dugaan seseorang untuk melarikan diri, mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti, utamanya di penghilangan barang bukti, maka harus dengan segera dilakukan penahanan. Dan ini peringatan keras harus disampaikan mulai dari saat ini, bahwa secepatnya tahan Firly Bahuri. Satu, dia orang hukum, dia paham tata kelola hukum, dia paham hukum acara, akan lebih mudah bagi orang yang memahami hukum melakukan pelanggaran hukum dan bahkan melakukan penghilangan barang bukti.
sehingga harus dengan segera ditahan. Dan harus Dewan Etik, walaupun kita paham orang-orang hebat yang ada di situ, bersama-sama dengan kepolisian. Kalau memang polisi belum menetapkan surat perintah penahanan, Sprinhan, per malam ini, maka besok Sprinhan itu seharusnya sudah diusulkan oleh Dewan Etiknya KPK. Dewan Pengawas. Dewan Pengawasnya KPK. Berbahaya jika dibiarkan. Anda membiarkan 1 detik seseorang yang paham hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, melenggang di ruang-ruang kekuasaan. Atau karena dia juga ternyata misalnya masih punya akses ke gedung KPK seperti Pasti itu. punya. Kalaupun dia tidak punya akses, rekanannya, ketika dia tidak dibatasi ruang geraknya, maka dia berpotensi untuk melarikan diri, utamanya menghilangkan alat bukti, barang bukti, dan petunjuk-petunjuk lainnya. Orang-orangnya ada saja itu sudah berpotensi. Dan semua orang yang terlibat di sekitaran Firly, atau diduga terlibat di sekitaran Firly, harus dengan segera juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Karena kalau kaki tangannya masih ada, alat buktinya cenderung akan mudah menguap. Karena rata-rata yang berada di sekitarnya orang-orang hukum yang pandai hukum acara, yang tahu hukum pembuktian, sehingga tahu yang mana yang bukti, yang mana dapat dijadikan bukan bukti, dan dapat dengan mudah dihilangkan. Ini berbahaya. Jika tidak secepatnya ditahan Firly, maka potensi hilangnya alat bukti yang penting besar akan hilang. Terjadi ya. Oke, sepertinya kita sudah punya beberapa benang merah ya terkait dengan penahanan Firly Bahuri. Kita bisa sudahi diskusi kita ya, karena memang waktunya juga mepet. Sahabat integritas, tadi dari diskusi kita ada 3 hal paling tidak ya. Pertama, Dewas KPK gercep lah ya, jangan sampai lemot gitu ya jalannya gitu. Meskipun ya dipimpin oleh orang tua, tapi ya setidaknya semangatnya juga harus besar di sana, apalagi membawa beban yang juga besar. Yang kedua tadi, KPK jangan berikan bantuan hukum kepada Firly Bahuri karena ini adalah kejahatan kriminal gitu ya yang dilakukan oleh individu Firly Bahuri. Ini tidak sedang dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua KPK. Dan yang ketiga, segera tahan Firly Bahuri karena ada potensi dengan kekuasaannya, dengan aksesnya di lembaga penegak hukum di KPK, ya dia masih bisa menghilangkan barang bukti. Demikian buka kartu hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.